Kalau di sana pasti orang masalah apa? Banyak sekolah ya tidak terlihat, banyak sekolah yang masih di tanah dan lain sebagainya. Jadi susah membuat sadar itu tadi. Ya, jadi itu dalam posisi di PSMP. Tapi kunci besarnya dari pendidikan itu menciptakan manusia. Memang kalau dibaca di dalam pendidikan itu panjang sekali ya, yang bertakwa, yang apalagi pintar, bertakwa, sikapnya bagus, punya keterampilan dan sebagainya. Buat soal mengenai boleh atau tidak ya, nanti ini juga saya tinggal dulu. Jadi ini yang namanya KKN kita. Jadi dimulai dari kualifikasi 1 itu kalau lulus SMP itu kualifikasi 1. Ya, setelah lulus SD atau SMP masuk 1. Kalau lulus SMP SMK tapi dia kualifikasi 2. Ini jalur akademik, ini jalur vokasi, ini jalur yang informal pelatihan. Jadi berita baiknya akan boleh diakui, berita buruknya badannya lagi dibentuk supaya gimana cara saling silahnya. Kalau saya tidak salah di dalam undang-undang sivitas kita mengatakan kalau ada dari non formal ke formal itu melalui sertifikasi, informal ke formal melalui uji kompetensi. Kalau nggak salah itu ya, yang model-modelnya. Jadi kalau dia itu ternyata teknis analisis itu berjago ya misalnya itu sudah diubah. Masa nggak boleh profesor di vokasi? Ya, jadi karena yang saya takut satu kalau yang saya takut itu gini, kalau kita benar-benar memetakan kebutuhan Indonesia, kalau hasil penelitian kita mengatakan bahwa ternyata Indonesia posturnya vokasi. Nah, itu yang berbahaya. Ternyata negara kita yang dibutuhkan lebih banyak sumber daya yang berbasis vokasi, bukan akademisi. Di situlah sebenarnya tantangan kita. Sementara kita sekarang lebih banyak yang di jalur akademisinya. Jerman itu kan vokasi basisnya, ya kan? Makanya punya bikin kereta api, kadang basisnya pabrik vokasi. Community college itu kan vokasi ya, di sini ya. Kalau ternyata Indonesia bukan vokasi, mestinya lebih banyak protek, lebih banyak D1 D2, itu yang diperlukan untuk mereka. Karena kan kebanyakan, tapi ini masalah budaya juga, karena dulu orang tua bilang kalau tidak sarjana, mertua tidak akui. Makanya di sini saya bilang, ini juga sarjana namanya sekarang, sarjana terapan. Sarjana terapan sampai nanti spesialis, super spesialis, ini semua terapan. Bahkan mengajarnya boleh jadi guru besar terapan, doktor terapan akan boleh. Di mana-mana biasa, apply science untuk dokternya, apply mathematics, apply computer dan lain-lain. Ya, setidaknya pemikirannya jangan bergabung menuju situ. Nah, karena caranya belum ada itu yang saya katakan. Ya kita mulai menunjukkan di lapangan. Itu nanti kita bukan belajar dari lapangan, gitu kan ya. Jadi jangan dulu kita mau belakang itu langsung saya dalam teks itu. Ya kita nggak ada. Silakan butuh caranya Pak. Kami sudah mempersiapkan orang-orang itu. Ya seperti di Jogja kan seniman-seniman yang selalu dipanggil dalam acara 1 jam saja itu kan. Wah itu kan pakar-pakar semua. Di Malang mereka yang jago seni, mereka yang jago untuk bisnis dan lain sebagainya. Saya baru tahu kemarin kenapa dokter di Cina di India itu banyak sekali. Saya datang sendiri menguji 25 dokter Cina bekerja sama dengan Oxford University. Kita tahu Oxford nomor 2 itu untuk memberikan dokter, tapi gabungan antara honoris causa dengan dokter terapan. Maksudnya begini, untuk masuk ke dokter program dokter ini, Anda harus melewati tes kualifikasi dulu. Anda harus pernah mencapai sesuatu yang besar dulu. Anda sudah pernah melakukan sesuatu yang dengan tanggung jawab besar, Anda semua. Kalau sudah, mereka boleh jadi murid. Jadi murid itu ikut beberapa kali kuliah, tapi yang penting mereka membuat yang namanya explication. Explication itu adalah semacam disertasi. Tapi isinya adalah pengalaman hidup mereka yang paling besar itu dibikin kerangkanya Pak, supaya bisa diikuti oleh orang lain.
explication, mengeksplisitkan knowledge mereka. Bentuknya kayak disertasi. Gak ada bisa bahasa Inggris bawa dulu. Masing-masing orang membawa terjemahnya masing-masing. Tapi bagi waktu saya tanya kaget saya, orangnya santai biasa. Saya tanya, disertasi itu apa? Change management di perusahaan saya. Dan dulu kok gini kok sama gitu. Oke, boleh tahu perusahaan itu apa? PetroChina. PetroChina apa? Ini PetroChina minyaknya punya China. Oke. Anda jabatannya apa? Saya direktur SDM nomor 1. Karyawannya berapa? 1,2 juta. 1,2 juta orang di bawah dia, dan dia mengadakan change management. Sukses. Bayangin, buat saya banyak. Dan itu yang menciptakan hal seperti itu. Jadi disertasinya itu dibukukan, baru dia bisa mendapatkan doktor by explication. Nah, jadi kalau yang luar biasa itu, dari teleponnya dari mana, ada sendiri kita tulis. Sampai ada yang mengusaha kopi. Ya kalau anda ke Beijing itu, ya hampir semua kepala negara pasti mengusaha kopi dia. Sudah turunan sampai 4 generasi. Gimana 4 generasi ada kegunaan terus sama itu? Dia bikin bagus-bagus dan sebagainya. Biasanya teori-teorinya. Tapi tidak melaporkan dari sudah terbukti. Kalau menulis dosa kan dikasih. Kalau yang satu harus pakai wilayah akademisi terus. Nah ini macam-macam sih. Ya, kalau sekarang dia punya dokter cukup banyak. Itu terobosan-terobosan terjadi di belahan tempat lain, dan dia sudah diakui juga karena mereka memang punya kompetensi itu. Nah, kurang lebih demikian, Bapak Ibu. Bu Eva mau kau aja dari aja, tapi enggak kamu ngomong pasangan. Saya akan tetap di sini sampai besok siang, jadi kita bisa berdiskusi kapan saja, juri makan siang, makan malam, sampai saja. Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu untuk perhatiannya. Bahan-bahan akan kami berikan ke panitia agar bisa Anda nikmati bersama. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, penyampaian materi oleh Bapak Eko Indrajit yang pada titiknya adalah ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang nomor 1, harus kita penuhi persyaratan dari pemerintah, untuk kemudian kita juga harus mengikuti SNP sebelum melakukan SPMI dan akhirnya SPMI secara berkala. Ya. Ini semuanya perlu dilakukan secara sinkronisasi untuk mencapai mutu yang diinginkan. Demikian semua apa yang disampaikan oleh Bapak Eko. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.